Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan kelas 12 MIPA bab 5 statistik inferensial. Adapun materi kita pada hari ini adalah statistik deskriptif distribusi binomial. Akan diampu oleh Yoyon Indrajoni. Tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar pada hari ini, diharapkan kita mampu menggunakan rumus rata-rata, varians, dan simpangan baku dari peluang distribusi binomial. Pertama, rata-rata. Jika X merupakan variabel acak dan Fx merupakan peluang dari setiap variabel acak tersebut, maka rata-rata dari X dilambangkan dengan mu dapat dihitung sebagai berikut. Mu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, XI dikali dengan Fxi. Xi adalah variabel acak, ya, variabel acak, sementara Fxi adalah peluang dari setiap variabel acak tersebut. Sama dengan ya, X1 dikali Fx1 ditambah X2 dikali Fx2 ditambah sampai seterusnya ditambah dengan Xn dikali dengan Fxn. Selain rumus di atas, secara khusus, rata-rata peluang untuk distribusi binomial dapat dicari dengan menggunakan rumus. Mu sama dengan N dikali P. Dengan keterangan, mu adalah rata-rata, N adalah banyaknya percobaan, dan P adalah peluang sukses. Kemudian yang kedua, varians. Secara umum, varians atau sigma kuadrat dari suatu distribusi peluang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, Xi dikuadratkan, ya, Xi adalah variabel acak, Fxi dikali dengan Fxi, ini adalah nilai peluang dari variabel acak tadi dikurang dengan mu kuadrat, karena nilai mu sebelumnya sudah kita dapatkan. Nah, selain rumus di atas, secara khusus, varians untuk distribusi binomial dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. Dengan keterangan, ya, sigma kuadrat adalah varians, N adalah banyaknya percobaan, P peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku, ya, atau disimbolkan dengan sigma, dihitung dengan menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Dengan sigma kuadrat itu adalah varians yang kita dapatkan sebelumnya. Untuk memahami konsep kita pada hari ini, perhatikan contoh soal berikut. Setelah pengalaman yang panjang, Pak Amar terhadap hasil panen ikan nila yang ia geluti selama bertahun-tahun, diketahui dari setiap 1.200 ikan nila yang ia panen, selalu terdapat 120 ikan nila yang mati. Jika pada suatu hari ia mengambil 4 ekor ikan nila dari dalam kolam, hitunglah rata-rata peluang distribusi binomial, varians, dan simpangan baku. Sebelum kita menggunakan rumus khusus, ada baiknya kita gunakan dulu rumus yang umum kita kenal. Ya, dengan menggunakan rumus peluang binomial, kita bisa mendapatkan peluang, ya, rumus peluang binomial yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini. Rumus peluang binomial, maka kita bisa mendapatkan tidak ada ikan nila yang mati, maka peluangnya adalah 0,6561. Peluang ada satu ikan nila yang mati, 0,2916. Peluang ada 2 ikan nila yang mati, 0,0486. Kemudian ada 3 ikan nila yang mati, 0,036. Kemudian ada 4 ikan nila yang mati adalah 0,0001. Itu peluang. Kemudian kita hitung rata-rata distribusi peluangnya dengan menggunakan rumus mu sama dengan sigma xi dikali dengan fxi. Nah, ini kita berikan penomoran karena memang sebenarnya ada 5
peluang atau percobaan dengan XI, ini X1, untuk pengambilan tidak ada ikan nila yang mati. Ini 1 ikan nila yang mati, 2 ikan nila yang mati, 3 ikan nila yang mati, dan terambil keempatnya, ya, 4 ikan nila yang mati. Nah, FXI itu adalah nilai peluang yang kita dapatkan tadi. Ya, itu nilainya 0,6561. Kita susunkan ke bawah, kita ambilkan semua nilai itu. Sehingga XI dikali dengan FXI itu 0 dikali 0,6561 nilainya 0. XI X1 dikali Fx1 itu nilainya 0,2916. Kemudian X yang ketiga, ya, itu nilainya adalah terdapat 2 ikan nila yang mati. 2 dikali dengan peluang terdapat 2 ikan nila yang mati 0,0486, ya, itu nilainya 0,0972 sampai seterusnya. 3 ikan nila yang mati dikali dengan peluangnya, ini nilainya. Kemudian ada 4 ikan nila yang mati, 0 dikali dengan 0,0001, nilainya 0,0004. Setelah dijumlahkan, itu nilainya adalah 0,4. Jadi rata-rata atau mu, ya, rata-rata kita dapatkan 0,4. Itu dengan menggunakan rumus yang biasa kita kenal. Sekarang kita akan gunakan rumus, ya, rumus khusus. Selain itu, kita juga dapat menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus mu sama dengan N dikali P. Sehingga, nah, dari soal kita bisa mengetahui N sama dengan 4. N itu adalah banyaknya percobaan karena memang ada 4 percobaan atau berharap ada 4 ikan nila yang mati. P adalah peluang sukses karena tadi ada 120 ikan nila yang mati di antara 1200. Jadi peluangnya adalah 120 per 1200, itu nilainya 1/10. Jadi 1/10 nilainya 0,1. Sehingga untuk mendapatkan mu sama dengan N dikali P. N-nya 0, N-nya maksudnya N nilainya adalah 4, P adalah 0,1. Sehingga 4 dikali 0,1 nilainya 0,4. Jadi rata-rata itu nilainya juga 0,4, ya. Jadi rata-rata nilainya juga 0,4 dan nilai itu sama. Kita lanjut varians. Varians, untuk mendapatkan varians dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma i dari 1 sampai dengan n xi kuadrat dikali dengan fxi dikurang dengan mu kuadrat. Coba perhatikan tabel. Kita berikan nomor xi kuadrat. Ini maksudnya adalah x1, x2 sampai dengan berapa kali percobaan. Di sini ada 5. Ini x1 nilainya adalah 0. 0 dikuadratkan nilainya 0. Ini tadi 1. Artinya terdapat 1, ya, ikan nila yang mati. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat nilainya adalah 4, 3 kuadrat nilainya 9, dan 4 kuadrat nilainya adalah 16. Kita kalikan dengan peluang, ya, masing-masing yang kita dapatkan tadi, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita kalikan 0 dikali dengan 0,6561 nilainya 0. Ini 1 dikali 0,2916 nilainya ini. Seterusnya kita lanjut. Nah, jadi setelah kita jumlahkan nilai perkalian yang tadi xi kuadrat, itu nilainya adalah 0,52. Jadi sigma kuadrat sama dengan 0,52 jumlah yang tadi dikurang dengan 0,4 nilai mu, nilai rata-rata dikuadratkan, itu sama dengan 0,36. 0,52 dikurang dengan 0,16, nilainya adalah 0,36. Nah, sekarang selain itu kita juga bisa menghitung varians dengan menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan n dikali p kali q. Nah, dari soal kita bisa mengetahui n sama dengan 4, P atau peluang sukses sama dengan 0,1 dan Q peluang gagal adalah 0,9. Sehingga sigma kuadrat sama dengan N dikali P kali Q sama dengan 4 dikali 0,1 dikali dengan 0,9. Jadi nilainya adalah 0,36. Nah, jadi bisa kita katakan variansnya adalah 0,36.
Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat, itu nilai akar dari sigma kuadrat tadi karena 0,36, ya, substitusikan ini nilainya diakarkan 0,6. Jadi rata-rata varians dan simpangan baku dari pengalaman Pak Amran berturut-turut adalah 0,4, ya, 0,4 adalah nilai rata-rata, 0,36 adalah nilai varians, dan 0,6 adalah nilai dari simpangan baku. Kita lanjut contoh soal kedua. Dari sebuah catatan penerbitan sebuah buku diketahui bahwa setiap 10.000 eksemplar buku yang dicetak, rata-rata terdapat 50 eksemplar buku yang rusak. Dalam mencetak 5 eksemplar buku, hitunglah rata-rata, varians, dan simpangan baku. Penyelesaian, ya, diketahui dari soal kita N-nya sama dengan 5, ya, karena ada 5 percobaan. P sama dengan peluang, ya, sukses atau peluang buku yang rusak itu 50 per 10.000. 50 per 10.000 kita sederhanakan menjadi 1/200 dan Q sama dengan, ya, 99 per 200 didapatkan dari rumus 1 dikurang P, karena P-nya 1/200, berarti nilai Q-nya adalah 99 per 200. Nah, untuk mendapatkan rata-rata, ya, mu sama dengan N dikali P sama dengan 5 dikali 1/200 sama dengan, ya, 1/40, kita sederhanakan, itu nilainya adalah 0,025. Nah, varians atau sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q, 5 dikali 1/200 dikali dengan 99/200, nilainya adalah 0,136. Simpangan baku sigma kuadrat sama dengan akar dari sigma kuadrat atau akar dari varians, nilainya akar dari 0,136 sama dengan 0,368. Jadi rata-rata varians dan simpangan baku dari permasalahan di atas berturut-turut adalah 0,025, 0,136, dan 0,368. Nah, untuk memahami konsep yang kita pelajari pada hari ini, coba diperhatikan satu contoh soal berikut. Berdasarkan catatan selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan bola lampu listrik, didapat keterangan bahwa 1 dari 75 bola lampu yang dikembalikan ke perusahaan terdapat kerusakan. Jika akan dikirimkan 3 buah bola lampu, hitunglah rata-rata peluang, varians, dan simpangan baku. Baiklah, itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan latihannya di buku pelatihan kalian masing-masing. Sukses untuk kita semua. Selamat belajar. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.